Wari Getih Gandring. Di kerajaan Tumapel, hiduplah seorang penguasa bernama Tunggul Ametung. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kejam, dingin, dan tak berbelas kasih. Selama masa kekuasaannya, ia belum juga memiliki seorang istri maupun keturunan. Namun, jauh di dalam ambisinya, ia diam-diam menaruh hati pada seorang Brahmani bernama Kendedes, yang merupakan wanita tercantik di seluruh kerajaan Tumapel. Rajaku, sampai kapan Baginda akan menunda untuk memiliki istri dan keturunan? Aku telah memiliki perempuan yang kau inginkan, Kendedes namanya. Baginda, beliau adalah seorang Brahmani yang termasyhur akan kecantikannya. Bagaimana kehendak Baginda? Kirim prajurit beserta emban untuk melamarnya. Namun, jika mereka menolak, rebut dan bawa dia ke hadapanku. Baik, Baginda. Bersembunyilah putriku, sepertinya mereka adalah orang-orang dari Tumapel. Emban, tolong buka pintunya, biar aku yang berbicara dengan mereka. Kami dari kerajaan Tumapel. Baginda ingin melamar putri Anda. Tidak bisa. Aku seorang Brahmana yang tidak akan menikahi dengan seorang sudra yang diangkat menjadi kesatria. Kalau begitu, kami harus membawa paksa Kendedes. Sudi menjadi istrinya. Ayah, tolong aku. Demi semesta serta isinya, aku akan menyumpahimu, Tunggul Ametung. Kau tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mengenyam kenikmatan, dan terbunuh dengan keris dalam sekali tebasan. Setelah sekian lama, aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan. Akhirnya, aku bisa memilikimu di sampingku selamanya. Aku tidak sudi, lepaskan aku. Lawanlah sesuka hatimu, kau tak akan bisa lari dariku. Pernikahan itu pun berlangsung secara tertutup. Namun alih-alih dipenuhi oleh cinta, rumah tangga mereka justru dipenuhi kebencian dan dendam. Sedangkan di luar istana, hiduplah seorang pria jalanan bernama Arok, yang merupakan putra angkat Brahmana bernama Lohgawe, yang meramalkan bahwa suatu hari kelak Arok akan menjadi seorang penguasa besar. Arok, kulihat hidupmu hanya luntang-lantung di jalanan, mencuri, membunuh, merampok, dan menyerang orang tak bersalah. Sebagai seorang yang diramalkan akan menjadi penguasa, kamu tidak boleh begini-begini saja. Bekerjalah sebagai prajurit di Pakuwon Tumapel. Baiklah, sesuai kehendak ayah. Pergilah sekarang, katakan pada mereka jika aku yang mengirimmu. Arok pun segera pergi menuju Pakuwon Tumapel. Di sana, ia disambut oleh para prajurit yang menghadangnya di pintu masuk. Siapa kau? Namaku Arok. Aku dikirim oleh seorang Brahmana bernama Lohgawe untuk bekerja menjadi seorang prajurit. Baiklah, aku akan mengantarmu bertemu Baginda. Salam yang mulia, dia adalah Arok, diperintahkan oleh ayah angkatnya, seorang Brahmana bernama Lohgawe, untuk menjadi seorang prajurit. Baiklah, akan kuterima kau menjadi prajurit pribadiku. Terima kasih yang mulia.
Hari-hari Arok dipenuhi dengan tugas mengawal penguasa Tumapel. Hingga suatu hari, Arok tidak sengaja melihat jari Ken Dedes yang tersibak dan memperlihatkan kakinya yang bercahaya. Arok yang memang dari awal sudah terpesona akan kecantikan Ken Dedes pun semakin jatuh cinta dibuatnya. Tanpa basa-basi, ia pun segera memberitahu ayah angkatnya mengenai hal tersebut. Ayah, apa ayah tahu? Ken Dedes, istri dari penguasa Tumapel, tidak hanya wajahnya yang bercahaya, kakinya pun mengeluarkan cahaya yang sama terangnya dengan sinar rembulan. Arok, dengarkan aku. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, seorang ratu yang agung. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahinya akan menjadi raja yang besar. Baiklah ayah, terima kasih. Aku akan segera kembali ke Tumapel. Apa yang kamu rencanakan, putraku? Hah? Aku? Bukannya ayah bilang aku akan tidak mau menjadi seorang penguasa? Tentu aku harus bisa menikah dengan Ken Dedes agar aku bisa menjadi seorang penguasa yang agung. Kamu terlambat, putraku. Ken Dedes telah menikah dengan Tunggul Amatung. Aku berencana akan melengsarkannya. Kalau perlu, aku akan membunuhnya. Itu adalah perbuatan bejat. Tidak boleh. Jangan kamu melakukan apa yang kamu rencanakan, putraku. Kamu telah dimakan oleh api keserakahan. Rencanamu hanya akan membawa marah bahaya dan dosa bagimu. Peduli apa? Yang penting akan menjadi raja. Pergi, jangan menghalangi ayah. Arok kemudian datang ke desa Lulumbang untuk mencari seorang pengrajin senjata bernama Empu Gandring. Permisi Bu, saya Arok. Bisakah saya membeli sebuah keris? Aku sudah tahu apa yang hendak kau lakukan, anak muda. Aku tidak akan memberikan keris ini padamu. Baiklah, jika begitu, aku terpaksa melakukan ini. Apa yang hendak kau lakukan? Dari mana saja kau, Arok? Aku tidak sangka kau pergi begitu jauh dari Pakuan Tumapel. Jangan bercanda. Lihat ini, aku mendapatkan sebuah keris dari Empu Gandring, seorang pengrajin senjata yang sakti itu. Keren sekali, Arok. Bolehkah aku meminjamnya? Nih, Joe. Hei, lihat ini kawan. Ini keris Empu Gandring yang sakti. Keren sekali. Aku juga mau memilikinya. Malam itu, rencana Arok pun dilaksanakan. Dengan kerisnya, ia menunggu di luar ruangan. Begitu mengetahui bahwa Tunggul Amatung sudah terlelap dan Ken Dedes yang sudah keluar dari kamar, Arok pun masuk dan menyerang Tunggul Amatung. Siapa kau? Apa yang akan kau lakukan? Aku, Arok. Kau Tunggul Amatung, atas segala kejahatanmu menyengsarakan istrimu dan rakyat Tumapel, aku akan mengambil nyawamu di sini. Berani-beraninya rakyat jelata seperti ini. Kau sama bejatnya dengan diriku, Arok. Kau akan mendapatkan balasannya. Silakan saja. Aku tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi. Dengan kau mati di sini, aku sudah menang. Aku akan mengambil alih kerajaan ini dan juga istrimu, Ken Dedes. Anarkis. Tunggul Amatung telah tewas di tangan Arok. Meskipun begitu, semuanya belum selesai. Para prajurit rupanya sedang berkumpul di halaman Pakuan. Keberadaan mereka menghalangi Arok yang hendak kabur dari perbuatannya. Namun, Arok tidak pernah kehabisan akal licik. Tolong, yang mulia telah diserang. Kok bisa? Apakah suara tadi dari beliau? Itu benar. Aku berusaha menyelamatkan beliau, tapi tidak berhasil. Beliau sudah tewas. Kita harus melihat keadaan di dalam. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Siapa yang membunuh beliau? Cari sampai dapat. Hei, bukannya keris itu milik Kebo Hijau? Benar, aku juga melihatnya. Tak mungkin. Kebo Hijau kan sangat setia. Lalu, keris siapa itu kalau bukan miliknya? Cari ke baju.
sudah terjadi. Kenapa kalian tergesa-gesa begitu? Tidak usah sok, tidak bersalah. Kami tahu kau yang membunuh Baginda. Tidak, bukan aku. Bahkan aku tak tahu beliau terbunuh. Tidak banyak alasan. Ini kerismu yang kau pakai untuk membunuh yang mulia. Bukan, itu keris milik Arok. Sekarang kau menyalahkan Arok. Memang kurang ajar kamu ini. Pada akhirnya, kedua incu pun menjadi kambing hitam dari perbuatan Arok. Dengan tewasnya Tunggul Ametung yang merupakan penguasa, Arok yang dianggap berjasa pun segera diangkat menjadi Agung Tumapel yang baru. Aku sudah menjadi seorang penguasa. Maukah kau menjadi pendampingku? Menjadi seorang ratu sesungguhnya dari kerajaan ini, Kendedes? Tentu, aku mau. Pernikahan mereka dirayakan dengan megah, rakyat disorak, seolah kebebasan telah benar tiba. Namun di balik kemenangan itu, tersembunyi luka yang tak pernah benar sembuh. Cinta merabisnya. Oke, terima kasih. Seru sekali. Kelas 11 FC dan juga